Pemirsa, 2 pekan sudah Pasar Tanah Abang Jakarta kembali beroperasi, namun sebagian pedagang dan pembeli di Pasar Tanah Abang mengabaikan protokol kesehatan. Sejak kembali dibuka 2 minggu lalu, Pasar Tanah Abang kembali ramai oleh pedagang maupun pembeli. Kendati protokol kesehatan sudah diberlakukan di Pasar Tanah Abang Jakarta sejak kembali dibuka, sebagian pedagang maupun pembeli tidak menjaga jarak maupun juga tidak mengenakan masker untuk mencegah penularan virus corona. Sebelum Pasar Tanah Abang kembali dibuka, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewajibkan pedagang, pembeli, serta pengelola pasar untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencegah penyebaran virus corona. Tiga pedagang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan terinfeksi COVID-19 setelah dilakukan uji swab. Untuk mencegah penyebaran ke pedagang lainnya dan pengunjung, tim gugus tugas COVID-19 menutup seluruh area pasar termasuk terminal. Kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dilakukan disinfeksi setelah ada 3 pedagang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. 3 lokasi di pasar ini yang meliputi Pasar PD Jaya, lokasi binaan dan terminal Pasar Minggu juga ditutup selama 3 hari. Sebelum penutupan, sosialisasi telah dilakukan kepada pedagang untuk tidak melakukan aktivitas selama 3 hari ke depan. Minggu yang lalu di Pasar Minggu, dan hasilnya ada 3 orang yang terindikasi positif, makanya kemudian bukan diambil tangan, tapi sesuai dengan arahan dari Direksi PD Pasar Jaya bahwa untuk dilakukan penyemprotan sekaligus penutupan selama 3 hari. Saat ini, 3 pedagang sayur yang terinfeksi COVID-19 dirawat di Wisma Atlet. Tim gugus tugas COVID-19 Jakarta Selatan bersama petugas kesehatan pun gencar menggelar tes swab massal sebagai langkah upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan dan kontributor iNews melaporkan. Pasar menjadi klaster besar penyebaran virus corona di ibu kota. Sejumlah pasar sempat ditutup 3 hari karena ada pedagang yang positif corona. Pasar ditambah beberapa pengunjung dan pedagang yang abai menerapkan protokol kesehatan membuat sejumlah pasar ditutup sementara akibat ada pedagang positif COVID-19. 2 hari lalu, Pasar Kebayoran Lama Jakarta ditutup sementara selama 3 hari setelah 14 pedagang positif COVID-19 usai menjalani swab test. Namun puluhan pedagang tetap berjualan meskipun Pasar Kebayoran Lama ditutup sementara. Pedagang tetap menggelar lapak di depan pasar. Bahkan beberapa pedagang emas mengalihkan dagangan dengan berdagang eceran di sekitar lingkungan pasar. Setelah ditutup selama 3 hari, Pasar Gondangdia kembali dibuka 18 Juni kemarin. PD Pasar Jaya Gondangdia perketat penerapan protokol kesehatan di Pasar Gondangdia, Jakarta Pusat. Selain menyediakan fasilitas di area pasar seperti termoscan dan tempat cuci tangan, pengelola juga memberikan pelindung wajah untuk pedagang. Sebelumnya, pasar ditutup selama 3 hari akibat adanya pedagang pasar yang positif corona dari hasil swab test yang dilakukan 10 dan 11 Juni lalu. Pasar Rawasari di Cempaka Putih, Jakarta Pusat dibuka kembali setelah ditutup selama 3 hari karena 14 pedagang yang terpapar virus corona selesai mengikuti tes swab. Pengelola Pasar Rawasari menerapkan aturan sistem ganjil genap nomor kios. Format protokol kesehatan dibuat sesuai anjuran pemerintah agar mengurangi kepadatan penjual maupun pembeli. Selain itu, baik pedagang maupun pembeli diwajibkan menggunakan masker. Namun baru 1 hari dibuka, seorang pedagang sayur di Pasar Kerbau Rawasari dijemput paksa petugas gabungan Kecamatan Cempaka Putih karena hasil uji swabnya dinyatakan positif COVID-19. Hingga saat ini sudah 15 pedagang di Pasar Rawasari yang positif COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Panglima TNI, Kapolri, dan Gubernur Jawa Timur mendatangi Pasar Singosari Malang, Jawa Timur. Kedatangan rombongan tersebut untuk memastikan protokol kesehatan sudah diterapkan. Panglima TNI, Kapolri, dan Gubernur Jawa Timur pagi tadi meninjau protokol kesehatan di Pasar Singosari Malang. Peninjauan ini guna memastikan kesiapan penerapan prosedur protokol kesehatan berjalan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di pasar, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto pun kerap mengimbau warga dan pedagang untuk tetap menggunakan masker dan menjaga jarak serta rajin mencuci tangan. Kebijakan dari pemerintah daerah adalah memberlakukan ganjil genap untuk para pedagang. Kemudian pedagang-pedagang los juga diberikan waktu malam hari. Demikian juga pedagang-pedagang yang lain yang di pinggir jalan ya sesuai dengan aturan pemerintah daerah juga dilaksanakan jaga jarak. Lebih lanjut, TNI dan Polri siap mengawal penerapan protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. 29 warga dinyatakan reaktif COVID-19 setelah rapid test di Desa Ketajen, Sidoarjo, Jawa Timur. Desa Ketajen masuk dalam zona merah setelah 3 warga meninggal dunia karena COVID-19. Warga dinyatakan reaktif COVID-19 setelah mengikuti rapid test di Desa Ketajen, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya, akses desa sempat ditutup karena 14 warganya positif COVID-19. Hari ini kita 263 kakak. Yang rapid nanti kita edukasi untuk isolasi, terus kita lanjutkan untuk kita nanti menunggu giliran untuk dilakukan swab. Desa ini masuk zona merah penyebaran COVID-19 di Sidoarjo setelah 3 dari 14 warganya yang positif COVID-19 meninggal dunia. Dalam waktu dekat, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sidoarjo akan menggelar uji swab massal untuk seluruh warga desa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Terkait satu desa di Sidoarjo, Jawa Timur yang ditutup, apa upaya petugas agar proses isolasi berjalan lancar? Kami hadirkan cuplikan dialog dengan Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sidoarjo, Kombes Pol Sumarji. Berkaitan dengan upaya-upaya yang kami lakukan, khusus untuk Desa Ketajen, ini kalau kita lihat perkembangannya, memang kami mengupayakan untuk segera bisa teratasi. Dikarenakan hal itu di Desa Ketajen sudah ada beberapa yang terkonfirm, ada 9. Selanjutnya yang meninggal dunia 3. Terus yang yang isolasi mandiri itu ada 4 orang di rumah. Di Delta Mayang di hotel itu ada 1 orang. Sehingga dengan adanya perkembangan itu kami melakukan upaya-upaya percepatan dengan merepit seluruh kampung yang ada, warga yang ada di Desa Ketajen. Dengan harapan kami segera untuk bisa menyelesaikan terutama soal kuratifnya, penyembuhannya, sehingga apa yang menjadi keinginan bersama itu bisa segera tercapai. Baik. Pak Sumarji, dari 29 warga yang reaktif COVID-19 ini, lalu bagaimana tracing-nya, Pak? Ya, jadi memang berkaitan dengan yang kami lakukan, terutama kami tadi memang sudah melakukan rapid dari 120 kakak, itu ada beberapa yang reaktif, ya, sehingga dari yang reaktif itu
besok akan kami lakukan swab di Delta, di Kota Delta. Kebetulan kami sudah ada mesin PCR di bantuan dari BPBD pusat, itu untuk bisa kita melakukan kegiatan swab itu di Sidoarjo. Nah, dari hasil itu nanti baru kita tindak lanjuti apakah yang positif itu langsung kami bawa ke rumah sakit atau nanti kebetulan kami sudah menyiapkan 2 tempat isolasi, satu di Delta Mayang, yang satunya lagi itu ada di Mall Pelayanan Publik. Seperti itu. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Ribuan santri kembali ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur. Protokol kesehatan ketat diterapkan. Selengkapnya hanya di Ainis Malam sesaat lagi.